Ada yang buka pintu, Bang. Buka pintu. Ada yang buka pintu. Sosoknya itu cewek. Tangannya itu putih. Jadi bukan pucat yang gue lihat. Putih tangannya, Bang. Ngedorong pintu. Kan kita di depan pintu begini nih ya kan. Ini kan pintu nih, kita begini. Dia ngebuka begitu. Menyeringai ke arah gue. Jadi gini. Yang bikin dia shock dan sampai pingsan yaitu pertama kan tiga orang cowok ini depan nih, jalan biasa tapi nggak ngeliatin dia, Bang. Turun dari lantai 2. Dari yang gua ngerangkak itu gue bilang, dia turun di lantai 2 sampai ke bawah ke golf gitu. Yang keempatnya nih cewek pakai daster putih, semua putih. Dia langsung shock kan gitu ngeliat, cuman dia masih ini nih, nggak eling, belum istighfar, belum shock aja gitu kan. Yang terakhir yang bikin dia pingsan itu dia ngelihat yang terakhir itu cowok bule gitu kan, nggak ada kepalanya, Bang. Badan doang. Badan doang, tapi kepalanya diteng-teng dipegang. Astagfirullah. Dulu itu pas awal mula dibangun proyek si cottage ini, ada salah satu bank jago, Bang. Jadi rusuh terus, Bang. Tiap kali ada pekerja yang lewat mau masuk ke portal ke tempat kerja, dipalakin dulu, Bang. Akhirnya karena emang banyak yang dendam sama si orang ini, dicaranin buat dibakar. Ada yang konyol lagi, ternyata si bekas darahnya itu ada yang naburin garam, Bang. Oh. Katanya biar ditolak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Bogor, Jawa Barat. Nah, orang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dulu dia kerja di hotel. Dan kejadian ini serem banget ya sob ya. Langsung aja nih, kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Bang. Halo, Bang. Siapa namanya Bang? Gua Fauzi, Bang. Bang Fauzi? Iya. Nah, thank you Bang ya, jauh-jauh dari Bogor nih. Siap. Ini di mana gue ya? Ya di studio inilah. By the way Bogor mana Bang Fauzi? Bogornya itu Luwiliang, Bang. Luwiliang. Masuknya kabupaten ya Bang? Kabupaten, betul. Berapa lampu merah Bang dilewatin? Set, kita kagak hitung ya, Bang. Keren dihitung sama dia. Nah nih Bang Fauzi, Ya, kan kemarin kita sempat follow-followan nih. Betul, pas betul, kita ketemu nih di Facebook gitu ya. Nah itu gue lihat itu Bang di Facebook lu itu Bang ada kayak buka toko gitu Yes. Bang Fauzi. Toko Jadi apa sih? Coba gini, jelasin. Bang, gua tuh sekarang alhamdulillah gua ngelola online shop. Online shop. Berbasic di skincare, Bang ya. Jadi buat ibu-ibu nih yang mau berpenghasilan atau ibu-ibu muda, ibu-ibu tua yang mau berpenghasilan bisa langsung kunjungi Facebook gua, Bang. Oke, apa nama Facebooknya? Bang? Namanya V Beauty Care. Oke. Iya, insya Allah di situ kita latih sampai bisa punya penghasilan, Bang ya. Oke. Dari 7 juta sampai 30 juta insya Allah kita bisa bantu. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Karena Oke. kemarin setelah gue follow itu, gue tertarik juga itu gue ngeliat, Iya. nih Bang Fauzi, bisnis ginian gitu kan. Betul. Ternyata bener skincare gitu Betul, Bang ya. skincare, Bang. Jadi buat temen-temen yang mau glowing gitu kan. Yes, betul. Mamah muda, mamah tua tapi. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang mau subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya sob, buat teman-teman nih yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu, yang mau datang ke sini dan berbagi cerita pengalamannya, langsung aja follow Instagram gua @badrukepslog. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke tidur. Gibah misteri. Halo Bang Fauzi. Halo, Salaman Bang. lagi ya kita. Oke, siap. Gimana nih Bang kisah pengalamannya tuh Bang? Jadi di sini gue mau nyeritain pengalaman gue itu sekitar tahun 2010, Bang. 2010. Betul. 12 tahun yang lalu. Yes, 2010 itu gue masih SMA lah ya. Di SMA itu ya kayak anak-anak pada umumnya lah ya, kita nongkrong apa segala macem. Nah, waktu di rumah itu Bang, gue iseng-iseng ya lagi beres-beres rumah, gue sapu-sapu gitu kan, sampai akhirnya gue sapuin tuh ke belakang rumah Bang. Awalnya gue ngeliat sesuatu nih Bang. Pas gue buka pintu dapur gue ngeliat sesuatu, apa tuh? Kata gue kan, kok bentuknya unik nih. Bentuknya itu unik, akhirnya gue ambil lah Bang. Gue ambil si barang ini ya kurang lebih sebesar inilah. Barang itu sebesar ini.
Dengan bentuknya itu kayak taring harimau. Taring harimau. Yes, taring harimau. Tapi gua belum notice ke arah sana ya. Karena gua unik. Maksud gua ambil tuh karena bentuknya unik. Nah, gua ambil. Gua simpen lah di lemari gua. Udah tuh gua abis dari situ gua main lagi, Bang. Main biasa kan. Malam itu gua nongkrong lagi sama teman-teman gua. Kebetulan di malam itu momennya pas nih. Temen-temen gue ini lagi pada ngopi, ngobrol gitu kan. Sampai pada akhirnya mereka lagi ngomong-ngomongin soal masalah horor dan mistik gitu kan. Awalnya udah gue nyimak. Gue sambung lah di situ. Temen gue sebutin namanya si Jahid ya. Namanya Jahid. Emang dia itu orangnya emang ke hal-hal seperti itu emang dia demen lah. Dia tahu lah tentang benda-benda kayak gitu. Tapi gue pribadi gue nggak paham. Sama sekali gue nggak paham. Akhirnya gue cerita di situ. Gue bilang, gue nemu barang nih. Tapi bentuknya unik, gue bilang gitu kan, di belakang rumah nih. Barang apaan, kata dia gitu kan. Adalah di rumah, kata gue. Coba nanti gue pinjam semalam ya, kata dia gitu kan. Gue kasih lah nih si barang gue ini ke temen gue, Bang. Gitu kan, karena gue kan nggak paham. Gue nggak tahu tuh barang apaan, karena emang bentuknya unik gitu kan. Gue kira kan itu bekas kalung-kalung mainan bocil, tau nggak? Tapi ternyata memang itu gigi, Bang. Itu tuh gigi, emang gigi. Nah akhirnya gue kasih tuh si barang itu sama temen gue. Gue bilang barangnya. Akhirnya dibawa lah sama temen gue nggak ngerti nih, dia bilang gini, nah pas nih hitungannya hari Rabu Pahing apa Wage apa gue ngerti lah hitung-hitungan Jawa kayak gitu ya, pas nih kata dia waktunya, kata dia gitu. Kalau emang ini barang ada isinya, nanti malam dia pasti datang, kata dia gitu kan, kata temen gue ini, Bang. Akhirnya ya udahlah lu bawa aja, gue nggak paham lah, gue bilang gitu kan. Dibawalah sama dia kerjain lah barang itu, Bang. Dikerjain jam 12 malam. Jam 12 malam itu, dia sih cerita ke gua, awalnya dia minyakin barang itu, Bang. Minyak-minyak yang wangi-wangi kayak inilah ya, wangi parfum masjid apa-apalah gitu, nggak ngerti lah. Diminyakin lama dia. Tiba-tiba lampu rumah dia ngejepret, Bang. Jadi kayak mati, turun. Trat gitu kan. Nah awalnya, itu rumah dia tuh nggak pernah ada kejadian kayak gitu, Bang. Itu kan biasanya kayak kekurangan daya ya. Ini belum pernah kejadian kayak gitu, pas setelah diminyakin itu, Bang. Trat gitu kan. Akhirnya temen gue ya langsung temen gue pun nggak ke arah sana pikirannya awalnya. Dia nyalain lagi tuh si lampunya itu. Dia tungguin, Bang. Dia kan ngeminyakin itu jam 12 malam ya. Dia tungguin nggak ada apa-apa sih, Bang. Nggak ada apa-apa awalnya. Sampai jam 1 malam itu hujan turun. Hujan gede, Bang. Petir, campur petir, hujan gede. Mulailah, Bang. Awalnya temen gue merinding, Bang. Awalnya merinding nih. Sama sekali awalnya nggak ngeh ke barang itu, Bang. Dia juga nggak ngeh ke barang itu kan. Dia setelah diminyakin ya dia pikir 1 jam nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi, ya udah digeletakin gitu aja, Bang. Akhirnya mulailah dengar suara geraman. Ngegeram. Bukan mengaum ya gitu. Kayak suara harimau lagi. Kayak gitu, Bang. Gitu, paham kan? Jadi bukan mengaum ya, dia menggeram gitu. Awalnya suara, dia pikir halu, Bang. Dia nyangka dirinya halu. Dia pikir dia yang halu gitu kan. Nggak dihiraukan tuh. Pikir dia halu, sampai bokap nyokapnya itu lari ke kamar dia, Bang. Karena posisi saat itu hujan gede kan, hujan gede, petir, ada suara kayak gitu lagi kan. Itu suara apaan? Lu denger nggak? Kata dia gitu kan, sambil lari-lari tuh bokap nyokapnya ke kamar dia. Kamar dia kan di belakang ya, kamar nyokapnya itu di depan. Denger juga. Akhirnya gue pikir, dia bilang gitu kan, saya pikir cuma saya denger mah, kata dia gitu kan. Coba cek keluar apaan gitu kan. Dia cek lah lewat jendela keluar rumah dia itu. Nggak ada apa-apa, Bang. Tapi si suara ini masih ngelilingin rumah dia, Bang. Cuman suaranya aja awalnya kan. Nah, terus kondisi rumah teman gue ini kan gini. Tahu bilik nggak sih? Anyaman bambu itu rumahnya. Setengahnya ini tembok, setengahnya ke atas ini anyaman bambu, Bang, bilik. Otomatis kan kalau bilik ada celah-celah udara ya, yang bisa kita lihat nih, kita ngintip gini kan. Diintip lah dari keluar ke arah dari kamar dia itu ke arah luar, Bang. Pas dia intip begini, tau nggak, Bang, dia ngeliat apa? Apa tuh? Dia itu ngelihat makhluk, bentuknya itu harimau, tapi warnanya putih. Dari bilik itu? Dari bilik itu, dengan posisi kucing lagi cakar kuku, tahu kan posisinya kayak gimana? Begini, Bang. Jadi teman gue itu pas dia ngeliat itu pas posisi badannya, Bang. Langsung istighfar lah teman gue di situ. Astagfirullah, kok pikirnya gini, kok di tengah kampung ada macan kan?
kecuali kalau rumah gue tengah hutan ya, itu pun kan lokasi wilayah tertentu lah nggak ada harimau seperti itu. Kok di tengah kampung ada macan, tapi bentuknya emang nyata. Macan. Bukan gaya gaib atau tipis atau gimana gitu, emang macan bentuknya bang. Sampai ada bayangannya juga kan ada lampu juga kan di belakang rumahnya itu, sampai rumahnya itu. Bentuknya macan bang. Harimau. Temen gue langsung istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Kenapa? Otomatis kan bokap nyokapnya juga kaget nih. Mereka pun ikut ngintip bang, dan mereka menyaksikan semua. Tapi dengan kondisi yang berbeda. Pas teman gue ini ngelihatnya lagi cakar kuku begini, kalau bokap sama nyokapnya itu ngelihat posisinya itu udah mengarah ke depan rumah gini nih bang, gini. Tapi si macan itu nggak ngelihat ke posisi mereka, enggak. Tapi nggak ada gitu nyata si makhluknya itu di situ. Semua otomatis kaget bang. Dengan kondisi hujan gede kan, hujan gede, petir gede juga. Mereka pikir ini apa nih kan? Takutnya emang macan beneran, kalau kita keluar kita bisa mati yang diterkam kan? Iya. Takutnya kan mereka begitu, tapi kan nggak mungkin di tengah kampung kok ada macan gitu kan? Kecuali di hutan-hutan. Kan nggak logis gitu kan? Iya. Akhirnya ngeh lah, kan si mejanya itu, si bendanya itu kan digeletakin di meja deket kasur dia gitu kan, ada meja gitu. Oh ini kali nih, lu main-main apaan kayak ginian kata dia gitu kan? Ini habis diminyakin kata dia gitu. Emang ini punya siapa awalnya gitu kan? Punya si Pauji dia bilang gitu kan, dicerita di situ bang, karena kan dia takut juga, emang dimarah-marahin tuh sama bokapnya bang. Lu ngapain main-main beginian sembarangan kata dia gitu kan, kalau misalkan nggak tahu ilmu-ilmu tentang kayak gini nggak usah main-main beginian, bahaya kata bokapnya. Punya siapa ini kata dia? Punya si Pauji pak, dan aku tuh dia punya gua barang itu kan, karena gua juga nggak tahu bang, gua pikir ya emang apalah gitu kan, bukan sesuatu seperti itu bang. Rusuh lagi lah si macan ini bang, makin rusuh bang. Rusuhnya itu dia nyakarin rumah bang. Dicakar krek, tapi pelan ya krek. Jadi kayak neror gitu bang, bukan kayak rusuh bukan. Jadi krek gitu kan. Nerornya kayak gitu. Rumah kan takut kan, 3 orang ini kan. Ini gimana nih cara ngusir dia kan? Akhirnya lo tadi manggilnya gimana gitu kan? Ya dia cuma minyakin sambil dibahasain dia kan. Bahasa dia lah, gua nggak hafal bahasa dia kayak gimana. Udah benahin lagi kata dia gitu kan. Soalnya nggak beres nih kata dia gitu kan. Takutnya emang nyelakain atau gimana kan nggak tahu kan. Iya. Emang baru ngeliat gitu bang hal kayak gitu. Akhirnya temen gua ini diambil lah si barang itu, dibahasain lagi sama temen gua ini. Intinya jangan ganggu atau gimana ya, bahasa dia. Mulai hilang suaranya nih. Suara macan itu. Suaranya, tapi si makhluk masih ada. Dengan posisi bolak-balik ke depan, ke belakang, di samping rumah dia tuh. Dari kamar dia ke arah kamar nyokapnya gitu, bolak-balik. Suara udah nggak ada, tapi si makhluk kan masih ada nih. Gimana kan mereka bingung dong, gimana nih cara ngusirnya kan? Coba bungkus pakai ini kata dia, kain putih. Kain putih. Betul. Akhirnya temen gua ini nyari lah kain putih ya. Entah itu apa yang dia gunting, dia tutup bang. Pas dia tutup, karena kan nyokapnya penasaran terus nih, diliatin lagi gitu kan. Ngeliatin macan itu. Lihat macan itu. Bener nggak sih apa yang gue lihat ini gitu kan? Kok tengah kampung ada macan itu, pertanyaan lo bang. Iya, aneh deh. Aneh gitu kan. Pas setelah ditutup kayak gini, mereka lihat lagi udah nggak ada bang. Macannya itu. Macannya hilang. Hilang tuh bang macannya. Tuh sampai jam 3 pagi bang. Mereka bingung cara ngusirnya ini gimana sampai jam 3 pagi. Akhirnya pas macan itu hilang, akhirnya bokapnya cuma bilang gini. Ini barang balikin lagi ke yang punya. Oke. Mungkin nggak mau lu yang pegang gitu kan. Emang tadinya gimana? Lu minjem apa gimana? Enggak sih pak, cuma iseng aja kata dia gitu kan. Biasanya dia suka ngerjain kayak gitu bang. Cuman katanya datangnya lewat mimpi. Lewat mimpi. Betul, kata dia kayak keris apalah. Kayak teman-teman gue juga kan emang banyak yang suka ngulik-ngulik ilmu kayak gitu ya. Lewat keris apalah gitu ya. Cuman lewat mimpi datangnya bang. Kalau itu barang ada isinya. Ini langsung disaksiin sama bokapnya, nyokapnya, sama dia juga. Teman gue masih hidup sekarang, sampai sekarang masih hidup. Depan rumah. Yes, tadinya mau gue ajak ke sini, cuman karena kan dia udah rumah tangga ya bang ya, kerja apa segala macam, gue bisa ganggu waktu dia gitu. Tadinya biar lebih real, biar dia ngaksin sendiri, karena gue nggak lihat bang gitu. Akhirnya bokapnya bilang balikin lagi. Ini barang nggak mau sama lu, kata dia gitu kan. Nah posisi rumah gue ini gini bang, ini rumah gue, ini rumah teman gue, ini jalan raya nih bang. Iya. Ya kan. Depan rumah teman gue ini ada halaman, masih ada halaman tapi tanah bentuknya bang, masih tanah. Gue pagi-pagi berangkat sekolah lah kan, ya udahlah gue relax aja kan, gue berangkat sekolah di tahun itu gue berangkat sekolah. Bokapnya ngelihat gue sampai lari bang. Bokapnya dia sampai lari. Ji gitu kan, nggak biasanya nih, ada apa nih kan? Iya. Ya pak, gue salim kan. Nama pak, gue bilang gitu. Sini deh gitu. Coba cerita sama bapak, kata dia gitu.
lu punya barang ini dari mana? Gue bilang, barang apaan? Gue bilang kan, gue nggak nge kok. Gak mungkin gue bilang di teman gue cerita sama bokapnya kan awalnya. Barang apaan pak? Ya gue belaga nggak tahu lah gitu. Sampai dia nunjukin nih, nunjukin lah ke gue. Ini dari mana? Ini punya siapa? Dia bilang gitu. Saya nemu, saya bilang gitu, belakang rumah. Emang kenapa pak? Gue bilang, udah ini benahin lagi nih. Mending kamu yang simpen, karena ini datangnya lewat kamu, kata dia. Mungkin nggak mau kalau sama si Jahid, kata dia gitu kan. Lah emang kenapa pak? Gue bilang gitu. Emang kenapa? Saya mau dimarahin bang. Sampai dimarahin. Emang kenapa? Ayo sini kamu, kata dia. Gue diajak lah bang ke depan rumah dia. Tuh lihat, tapak apa tuh, kata dia gitu. Nyata bang, telapak kaki. Sampai dia gini ini, tangan dia kan tangan dewasa, tangan bapak-bapak tuh diginiin bang, sesuai sama kayak tangan kayak bentuk itu. Lebarnya sesuai kayak telapak tangan dewasa, diginiin tangannya dia. Anjing kali gue bilang gitu kan. Iya. Anjing mana segede gitu kakinya, dibilang gitu. Masih nggak percaya loh, kata dia gitu. Wah gue bilang, sini ikut lagi. Gue nggak percaya tuh bang awalnya situ. Itu telapak itu dari depan rumah sampai ke kamar dia, kamar teman gue ini. Udah tuh dari situ dia bolak-balik, emang ada telapaknya bolak-balik. Sampai gue ikutin ke kamar belakang dia, karena bokapnya nunjukin kan. Noh lo lihat tuh, samping rumah. Kenapa tuh? Itu asli bang, dicakar semua bang. Oh masih ada cakaran? Masih ada. Anehnya nyata kan? Iya. Kan ini gaib gitu bang, gitu loh. Kok masih ada bekasnya gitu? Membekas bang, cakarannya itu. Ceret banyak bang. Tapi di kamar teman gue doang ini, cakarannya. Jadi kayak berontak lah intinya dia. Berontak gitu. Wah kok bisa begini, gue bilang kan. Gue juga pertama gue nggak tahu barang-barang kayak gitu fungsi buat apa, kegunaannya buat apa, gue nggak tahu bang. Akhirnya bokapnya teman gue ini cuma nyaranin, udah ini barang lo bawa. Itu kan tapi hati-hati bawanya. Soalnya lu udah nyaksin sendiri ya, kata dia, udah nyaksin sendiri nih. Kita sampai ketakutan semalam, kata dia gitu. Takutnya emang macan beneran kan, gitu kan. Terus habis gitu, lu bawa aja bang. Gue disuruh bawa tuh intinya si barang itu. Karena gue bawa bang, udah tuh bang. Gue simpen si barang itu. Gue simpen, yang gue rasa gue aman lah. Gue selipin di sela-sela baju bang ya. Dengan kondisi udah dibungkus kain itu. Setahun berjalan tuh dari pas kejadian itu, gue nggak ngerasain dampak apa-apa dari barang itu bang. Mau itu datang lewat mimpi kan, nggak ada. Mau itu datang langsung ke gue, nggak ada sama sekali. Sampai gue mengalami banyak fenomena itu ketika gue prakerin di tahun 2011. Di sini nih, mulai banyak gue ngalamin langsung. Tahun 2011 gue prakerin ya, kan gue SMK perhotelan waktu itu ya. Gue prakerin di salah satu cottage daerah Gadog, Puncak, tapi gue nggak bisa nyebutin ya. Iya. Jadi kondisi perusahaan itu satu gunung yang dikelilingi oleh golf gitu kan. Jadi satu gunung itu emang perusahaan dia lah, ibaratnya satu gunung itu bang. Di sini restoran. Jadi kalau kita mau dari restoran ke cottage itu butuh waktu kurang lebih 10 menit naik mobil jemputan. Emang jemputan ini kan buat nganter makanan atau ngejemput tamu yang mau breakfast gitu kan. Saking luasnya. Saking luasnya, karena memang satu gunung bang gitu. Gua prakerin di sana bang. Gua prakerin ini 6 orang bang, 6 orang ya. Dibagi 2. Kan gua prakerin 3 bulan nih. Iya. 1 bulan setengah pertama gue di resto, 1 bulan selanjutnya, 1 bulan setengah selanjutnya gue di housekeeping. Dibagi 2 kan, 4 orang cowok, 2 orang cewek nih bang. Gua 2 orang di resto sama 1 orang cewek, yang sisanya di housekeeping. Biasa gue PKL, gue kerja gitu kan, gue belajar deh. Sama senior lah diajarin lah gitu kan, kalau nyeting table seperti apa, terus kalau ngehandle tamu seperti apa ya gue belajar gitu kan. Nggak ada kejadian apa-apa sampai jalan 2 minggu gue prakerin. Kalau kita prakerin kan kita ngisi data tuh bang. Ngisi data ya tanggal berapa ya kan. Terus sekarang hari keberapa, apa yang kita kerjain untuk data laporan sekolahan. Yeah. Itu gue inget banget pas 2 minggu bang. Gue ngalamin lagi kejadian, awalnya sih kecelakaan kerja bang. Kecelakaan kerja? Betul, yang terjadi sama teman gue yang cewek. Emang teman gue yang cewek ini bocahnya petakilan bang. Terus dia intinya ya namanya cewek kali ya bang ya. Jadi dari segi dia ngomong, dia kadang ceplos-ceplos bang. Terus berisik lah gitu ngomongnya gitu kan. Toa lah kan, dibilang juga si toa gitu kan. Toa. Karena kan berisik gitu bang ngomongnya, berisik gitu kan. Ini gue masuk pagi pada saat itu ya. 5:30 gue udah standby, gue di sana, gue siapin prepare untuk breakfast bang. Karena memang ada event kan.
temen gua ngalamin kejadian kecelakaan kerja bang. Kecelakaan kerja itu yaitu, lu tahu sterno gak sih? Apa tuh? Sterno itu buat, ini kan kalau kita makan di restoran atau di hotel-hotel itu ada shaping dish ya, buat prasmanan gitu bang. Oh iya. Ini pemanasnya nih, ada api buat pemanasnya nih, bisa di kaleng kecil gitu kan. Harusnya secara cara kerja kita itu, si sterno itu ditaruh dulu di bawah shaping dish, baru kita nyalain api buat memanasin bang, buat manasin makanan. Temen gue yang cewek itu enggak, dia malah nyalain dulu nih 6 sterno ini di luar shaping. Dinyalain dulu lah 6 ini kan, otomatis kan udah nyala duluan nih, jadi dia tinggal masukin, maksudnya mungkin begitu ya. Pas dia lagi jalan nih dengan kondisi api nyala, jatuh bang temen gua. Bak, jatuh. Si sterno itu otomatis tumpah. Cairannya itu tumpah, kena tangan sini, dia luka bakar sampai kena muka bang. Astagfirullah. Luka bakar. Tapi untungnya memang luka bakar ringan bang. Cuman dia alis jadi botak, alisnya dia, bulu mata juga habis nih, nggak ada. Kecelakaan kerja di situ dia. Otomatis panik nih semua nih, karyawan semua panik. Wah nolongin kan, sampai kebakar bang, nyala gitu si apinya gitu. Di kulitnya itu? Yes, di kulitnya nyala bang. Jadi kayak lu masukin bensin gitu kan, lu nyalain korek tuh nyala begitu bang nyalanya, emang nempel gitu. Akhirnya ditolongin kan sama senior gue ini, tolongin. Cuman gue sepintas kedengar nih teman-teman senior gue ngomong, wah kejadian lagi nih. Kejadian lagi? Yes. Gue awalnya nggak tahu kejadian lagi maksudnya apa nih kan. Cuman karena di situ gue junior, gue anak PKL, gue nggak mau kepo bang. Iya. Wah kejadian lagi nih tadi gitu. Akhirnya temen gue ini diistirahatkan bang, suruh pulang lah, ibarat kata hari itu dia nggak usah kerja, kata dia gitu kan. Gue kan ngekos ya di daerah Gadog situ, dia dianterin pulang sama senior. Dia kan luka bakar bang, tapi dia sampai meriang bang, dia 2 hari meriang, dan dia mengalami kejadian mistisnya itu, tapi datangnya lewat mimpi bang. Pas di rumah? Pas di kosan. Yes. Jadi kejadian ini tuh seperti ini. Hari pertama dia mimpi kecelakaan yang sama. Dia kayak kerja lagi gitu pas di kejadian yang sama. Jatuh, terbakar, tapi di mimpi dia itu kebakarnya semua, seluruh badan dia. Di mimpinya itu ya. Nggak ada orang yang nolongin, tapi cuman ada satu bapak-bapak di pojok. Jadi kan restorannya 2 bang, 2 lantai gini ya. Cuman areanya terbuka gitu kan, karena view gitu kan. View alam gitu kan, jadi terbuka nih, nggak ada ruang dindingnya, nggak ada bang. Si bapak-bapak ini cuman ngeliatin dia sambil ketawa. Bapak-bapak ciri-cirinya tinggi gede, badan agak buncit lah gitu ya. Cuman ngetawain teman gue ini. Mimpi pertama, malam pertama, dan mimpi selanjutnya dia mengulang mimpi yang sebelumnya itu. Sama, dia mimpinya juga sama begitu. Jadi di hari kedua dia mimpi dengan mimpi yang sama. Kan logik ya? Kok bisa mimpi sama gitu kan? Akhirnya temen gue yang cewek ini mutusin untuk ngerusin PKL. Yang cewek ini ngerusin karena dia ngerasa dia kayak diteror sama sesuatu itu ya, jadi ketakutan sendiri bang dia. Otomatis kan berita ini nyebar bang ke departemen lain bahwa terjadi kecelakaan anak PKL gini. Nah si karyawan ini nanti gue ceritain di akhir ya bang ya, kenapa selalu api nih. Dimulai kejadian itulah, semenjak kejadian itu rombongan PKL gue sering ngalamin kejadian mistis. Tapi anehnya rombongan gue doang, rombongan gue yang 3 di housekeeping sana enggak bang. Rombongan gue doang bang, termasuk gue sendiri pun ngalamin gitu. Akhirnya wah gitu kan, udah tuh si anak ini dijemput lah sama supervisor, udah bisa masuk kerja belum gitu kan. Awalnya nih bang ditanya dulu, Pak saya kayaknya nggak bisa ngelanjutin PKL di situ. Dia cerita lah bla 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 bla, dia ngalamin kejadian inilah gitu kan. Terus yang teman-teman kosan gue lihat itu ketika dia mimpi itu, dia kayak rep-repan bang, kayak kena rep-repan. Padahal dia mimpinya mimpi itu. Mimpi dia kebakar seluruh badan dia bilang gitu. Mimpinya kayak gitu bang. Padahal kondisi fisik dia aslinya dia kayak kena rep-repan, kata dia gitu. Akhirnya kan, alasannya apa kamu nggak mau nerusin PKL gitu kan? Ya dia cerita lah, begini, takut lah segala macem. Ya udah, tapi informasi dari supervisor gue nih, berita ini jangan sampai tembus ke mana-mana ya, intinya gitu kan. Yang namanya seperti itu kan sudah jadi rahasia perusahaan harusnya bang ya, agar nggak jadi image buruk nantinya untuk sebuah perusahaan gitu. Akhirnya dipulangkanlah teman gue bang, dijemput sama guru sekolah gue, intinya dengan alasan sakit bang.
nggak bisa nerusin karena sakit. Bahkan ke guru pun nggak boleh cerita kita bang. Kenapa gue cerita ya? Ini kejadiannya udah lampau ya. Udah lampau, udah lama 11 tahun mungkin ya. 11 tahun. Akhirnya temen gue ini, otomatis kan gue sisa 2 orang nih anak PKL kan sama temen gue yang cowok nih. Katakanlah si Dani lah ya, si Dani ini. Udah gue biasa gitu kan, gue kerja lagi kayak biasa kan. Cuman memang seluruhnya itu kita banyak kejadian awalnya tuh ya kayak biasa lah bang, sekelebatan gitu kan. Yang tadinya awalnya di awal PKL gue nggak ada kayak gitu-gitu bang. Normal-normal aja. Normal-normal aja. Cuman pas kejadian kecelakaan kerja ini, ya mungkin itu pemicunya mungkin ya. Bisa dibilang sekelebatan, terus cahaya kayak banaspati gitu bang. Cuman gak gue hirauin lah kayak gitu kan. Ya gue juga mikir yang namanya kita tempat kerja di tengah hutan kayak gini kan, di tengah gunung mungkin ya udah mungkin rumahnya dia atau gimana ya, gue nggak terlalu inilah, masing-masing aja lah selama dia nggak ganggu, gue mikirnya kan gitu. Sampai pada suatu ketika gue ini masuk siang bang. Masuk siang itu kita jam 2 sampai jam 3 sampai jam 11 malam. Jam 3 itu gue ngeset bang, karena kan gue resto ngerangkap bangket kan, gue ngeset table segala macam, capek bang badan. Jam 5 itu beres, udah gue set, udah gue prepare buat meeting besok kan. Kalau kita kerja di hotel itu, jadi lo terserah deh mau istirahat di mana aja. Kalau pekerjaan udah beres kan, lo nyari tempat aja yang sekiranya aman buat lo, gak ketahuan bos gitu kan. Iya. Gue nyari tempat bang, gue nyari tempat itu gue di lantai 2, tempat naro meja, kursi-kursi buat ini kan, buat event gitu kan. Kursi ini gue jejerin bang, kursi-kursi event tau kan yang bisa dilipat gitu. Iya. Nah gue jejerin 4 biji tuh. Gue pengen istirahat lah. Gue bilang ke teman gue, Dan gue istirahat dulu ya, gue bilang gitu. Di atas. Terus kan jam 5 beres, setengah 6 gue naik bang. Gue pengen rebahan lah, pegel ya badan gue, bawa meja gitu kan, ngeset segala macem. Gue naik ke lantai 2, akhirnya gue tidur bang. Dengan posisi, kan dipanjangin gitu, gue seleban gini nih. Selonjoran. Ini pintu masuk nih. Ini pintu masuk nih. Terus kan gue gini. Awalnya ada suara cewek senandung, Bang. Senandung gimana tuh? Senandung. Na gitu. Wah, kata gue. Gue langsung merinding gue. Langsung merinding terus itu, Bang. Cuman gue hirain. Yang penting gue istighfar gitu kan, eling gitu. Gue istighfar gitu kan. Kursi yang gue jejerin itu kan kursi lipat. Gue senderin aja kan, sisanya tuh nyender tuh semua. Jatuh, Bang. Brak. Gue pikir angin ya. Gue masih logis tuh di situ. Gue nggak mau mikir yang aneh-aneh. Takut parno kan gue. Gue tidur aja kan. Gue tiduran masih selonjoran gitu. Sampai gue dikagetin itu nih. Ini yang paling ekstrim menurut gue. Yang gue alamin pada saat itu. Ada yang buka pintu bang. Ada yang buka pintu. Sosoknya itu cewek. Tangannya itu putih. Jadi bukan pucat yang gue lihat. Putih tangannya bang. Putih. Ngedorong pintu. Kan kita di depan pintu begini nih ya kan, ini kan pintu nih kita begini. Dia ngebuka begitu, menyeringai ke arah gua. Jadi gini, gitu dia bang. Di situ gua kejadian langsung, gua nggak bisa ngomong apa-apa bang. Gua langsung benar-benar shock ya. Gua ngeliat itu makhluk, jadi dengan posturnya itu ya cewek, gitu kan, pakai daster putih. Emang putih bang, jadi bukan pucat. Yang gua lihat itu putih. Dengan kelopak mata yang hitam. Di kelopak matanya tembus ke dalam nih, hitam gitu kan. Tapi kayak noni Belanda gitu bang. Dia kayak bukan kuntilanak yang kayak di TV, bukan yang gue lihat kayak nggak kayak gitu. Emang kayak Belanda gitu sosoknya. Pas gue lihat dia nyeringai ke arah gue nggak bisa gimana bang. Gue mau istighfar gue nggak bisa. Intinya gue mau ini nggak bisa lah. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue diam di situ kan. Gue gitu kan, nggak sadar tuh gue. Sadar pas gue dompet gue bang, inget kan yang si taring yang gue ceritain di awal? Iya. Kan itu dompet gue bawa kemana-mana bang. Taring itu gue bawa di mana-mana kan, gue masukin dompet kan. Gue sadarnya sama dompet gue tiba-tiba panas bang. Dompet lu itu? Iya, jadi gue kayak dibangunin tapi pakai dipanasin bang. Kaget gitu bang, panas gitu kan. Di situ baru gue eling gitu, istighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi yang gue rasain di situ gue lemes, badan gue kayak orang puasa deh yang gue rasain ya. Kayak orang puasa nggak makan gitu kan, nggak minum, haus, lemes. Sampai gue turun ke bawah aja itu, gue sampai ngerangkak bang. Pegangan ke tembok takut jatuh bang. Ngerangkak gue. Dan akhirnya pas gue turun, teman-teman gue semuanya pada kaget. Karena di situ gue ngalamin, bisa dibilang time loss ya. Time loss.
Padahal gue di situ gue naik setengah 6 itu kejadian pas gue ngelihat si cewek itu nggak lama ya paling sekitar berapa menit sih gitu kan. Padahal di dunia itu di kenyataannya gue nggak ada 3 jam. 3 jam. 3 jam. Gue nggak tahu gue kemana itu waktu itu. Temen gue ini nyari gue bang, ya kan? Temen gue nyariin gue karena gue dari setengah 6 sampai kemana nih kok jam 7 nggak ada gitu kan? Nyariin gue bahkan ke gudang yang tempat gue tidur. Nggak ada. Gue nggak ada katanya di situ. Padahal lu di situ kan? Padahal gue di situ dengan kondisi gue nggak bisa gimana gue bang. Astagfirullah. Gue nggak bisa gimana, gue langsung diam gitu kan kondisi gue. Ya itu sadar-sadar gue di dompet gue itu. Pas gue turun ke bawah, gue ngeh tuh, gue di situ masih ngeh ya. Gue temen gue, cuman kondisi badan gue lemas. Akhirnya gue dibopong lah sama temen gue kan, ketemu itu. Gue didudukin, katanya di situ gue udah mulai blank, gue nggak sadar apa-apa. Gue nggak sadar. Tapi katanya di situ kan diceritain ya bang ya. Di situ gue diminumin air akhirnya tuh sama anak kitchen yang bisa lah kayak gitu kan, ngobatin yang kesurupan apalah segala macem. Gue dikasih air doa. Akhirnya baru di situ gue sadar lagi, eling lagi gue astagfirullahaladzim gitu kan. Harusnya kan gue pulang jam 11 tuh. Akhirnya gue pulang cepet dianterin nih sama senior gue ke kosan. Karena kondisi badan gue drop kan. Gue ngalamin time loss itu 3 jam, gue nggak tahu gue kemana. Sedangkan temen gue katanya nyari gue sampai ke gudang, dicari nggak ada bang. Nggak ada. Gitu kan, akhirnya gue dianterin lah ke kosan. Dan di kosan ini juga bukan cuma sampai di situ bang. Di kosan gue mimpi sama kayak temen gue yang kecelakaan kerja itu. Tapi kejadiannya sama pas gue mau tidur juga. Tapi yang buka pintu si cowok itu yang berdiri. Dengan kondisi ngebelakangin gue. Tapi mimpi ya ini ya. Sama fisik gue juga pada saat itu katanya kayak kena reprepan. Gitu. Jadi yang gue lihat ini bapak-bapak dengan fisik yang sama yang diceritain sama temen gue yang cewek, tapi dia ngebelakangin gue gini, ininya penuh bacokan bang. Si bapak itu? Si bapak itu bacok sini dengan kondisi badan yang udah terbakar. Kondisi badan terbakar, gue reprepan di situ. Wah di situ, tapi gue maksain tetap nerusin PKL bang, karena kan sayang kan, gue udah jalan lama tuh waktu kan, udah tinggal pindah ke bagian housekeeping gitu gue. Nah teman gue kan belum balik nih bang, yang satu si Dani ini kan, dia kan jam 11 harusnya balik kan shift 2 sama gue bareng. Motor gue titip di teman gue ini, dia balik sendiri bang. Pada saat gue kejadian time loss itu ada 3 kejadian, ternyata bukan cuma di gue doang. Temen gue pun sama ngalamin, tapi bukan time loss ya, dia pas pulang jam 11 malam, kan kondisinya gue bilang, resto itu di tengah-tengah gunung, jadi kita ngelewatin hutan, ya kan cuma lampu penerangan jalan doang tuh, lampu yang kuning tuh kan, yang di jalan-jalan itu. Yes. Pas di tengah-tengah jalan, dia ngerasa ngelindes kucing bang. Yang dia rasain, sampai dia jatuh lah, ketiban motor bang. Kondisi dia ketiban motor begini kan. Tapi dia anehnya dia nggak bisa ngangkat motor itu bang. Dibilang berat, sampai nangis teman gue bang. Percaya nggak lu? Motornya berat. Dia nggak bisa gimana. Nangis di tengah hutan ketiban motor, lu mau lari kagak bisa. Iya. Ya, dia ngelihat sosok putih cewek yang gue lihat di atas itu. Yang kayak Noni Belanda. Yes, turun dari pohon, nampakin ke depan dia, ke bawah pohon, cuman ngeliatin doang ini sambil menyeringai sama kayak nyeringai bekas ke gue itu. Menyeringai juga dia. Nangis teman gue di situ bang, minta tolong ya kan, nangis. Siapa mau denger sih tengah hutan begitu? Akhirnya ditolongin sama petugas resto yang mau room service bang. Ada motor di tengah jalan jatuh, kondisi temen gue lagi tolong-tolongan kesakitan sampai nangis. Ditolongin akhirnya tuh bang sama senior gue. Kenapa gitu kan? Wah pokoknya udah dibawa tuh ke kosan. Ceritalah temen gue besoknya. Gue juga sama begini dia nyeritain kan yang kejadian yang dia alamin itu. Wah kata gue nggak beres nih kan. Udahlah yang penting gue nelpon tuh ke nyokap gue bang. Gue ngalamin begini. Kata mama juga apa, banyakin eling, istighfar gitu kan. Intinya gue suruh eling aja lah gitu kan. Kamu ini kali petakilan atau apa? Enggak, gue bilang orang gue ini ya mungkin kejadiannya waktu itu gue tidur tuh maghrib bang. Gue maghrib ke atas kan. Nah habis itu selang dari situ beres tuh. Nah kejadian malamnya kan temen gue udah pulang nih, otomatis kan ada yang shift 3 bang, 2 orang, 1 room service, 1 kasir yang nerima telepon, ya kan, ada room service, ada pesanan dari kamar, kita pesan makan, udahlah di prepare sama temen gue, itu kejadiannya jam 2 malam.
Pokoknya itu geger dah. Semua departemen tuh geger. Intinya kok di FB kok tiba-tiba langsung berbarengan ya kan, banyak kejadian-kejadian aneh lagi kayak gini. Memang ternyata sering dulunya bang, tapi udah lama ini nggak pernah kejadian lagi. Pas semenjak gua PKL itu banyak lagi bang. Kejadian lagi. Yes, gua sih bisa tafsirin ya mungkin pergesekan dari si dompet yang gua bawa waktu itu bang. Gitu, tapi nah hubungannya dengan dompet itu yaitu dia nyadarin gua bang. Panas gitu dompet gua, kayak dibakar lah. Ini gua tas gitu kan, gua langsung bangun gua. Ternyata gua timeless di situ 3 jam kan. Akhirnya pas lanjut ke room service ya. Temen gua angkat telepon, ada pesanan, yang satunya otomatis kan nganter pakai mobil nih. Temen gue yang standby yang di teror bang. Yang standby di situ. Yes, yang standby di situ jam 2 malam nih, bayangin. Area kan terbuka kan, gue bilang restonya terbuka kan, gak ada dindingnya kan. Jadi langsung pemandangan gitu kan, langsung ke area golf gitu kan. Sininya hutan gitu, parkiran. Terus gitu, dia juga sama nggak eling. Dia ngelihat 4 orang cowok, 1 cewek. Tapi bule semua bang. Bule. Orang bule semua, British gitu. Iya. Orang-orang kayak orang Belanda gitu semua. Yang bikin dia shock dan sampai pingsan yaitu, pertama kan 3 orang cowok ini depan nih. Jalan biasa tapi nggak ngeliatin dia bang. Turun dari lantai 2. Dari yang gua ngerangkak itu gue bilang, dia turun di lantai 2 sampai ke bawah ke golf gitu. Yang terakhir, yang keempatnya nih cewek, pakai daster putih, semua putih. Dia langsung shock kan gitu ngeliat. Cuman dia masih ini nih, nggak eling, belum istighfar, belum shock aja gitu kan. Yang terakhir yang bikin dia pingsan itu, dia ngelihat yang terakhir itu cowok, bule gitu kan. Nggak ada kepalanya bang. Badan doang? Badan doang, tapi kepalanya diteng-teng dipegang. Astagfirullah. Diteng-teng gini bang, dipegangin gini. Yang bikin dia pingsan adalah, si kepalanya itu nengok. Nengok ke dia, itu yang bikin dia pingsan. Astagfirullah, serem amat. Itu yang bikin dia pingsan bang. Akhirnya temen gue yang room service kan balik tuh. Ini kenapa nih? Kok si kasir ini, si temennya ini ngegeletak kan? Kalau tidur kan ya begini, kayak posisinya begini kayak kalau tidur kan. Ini kayak ngegeletak bang gitu. Kayak jatuh dia ngegeletak gitu. Akhirnya dibangun-bangunin kan. Sadar gitu, bangun. Wah di situ dia nggak bisa ngomong apa-apa bang. Masih kayak tremor gitu. Iya, benar masih kayak tremor gitu dia. Akhirnya si kitchen yang tadi ngasih air doa ke gue itu kan dia emang mesnya di situ ya, di tempat kitchen itu ngasih air doa lagi. Nah sampai karyawan tuh banyak yang heran, kok semenjak ada bocah-bocah PKL nih banyak banget nih gangguannya nih, ya kan? Iya, Sampai setelah betul. sekian lama itu enggak. Setelah sekian lama nggak ada bang, baru pas awal gue tuh yang micunya lagi bang. Sedangkan kan gue sharing juga dong dengan teman gue yang di housekeeping, gimana sih lu gini nggak? Enggak, gue biasa aja gitu kan. Tapi pada saat teman gue kecelakaan kerja, akhirnya teman-teman gue yang di housekeeping nggak berani sendiri bang. Setiap kali ngerjain kamar, ditemenin sama senior. Jadi satu room itu berdua dia, nggak berani sendiri. Karena kebawa parno, padahal nggak ada. Ke anak teman-teman gue yang 3 ini nggak ada bang. Akhirnya dari situ, wah udahlah intinya balik lagi ke pesan nyokap gue kan. Gue harus banyakin eling, istighfar lah intinya gitu kan. Tapi ini kan udah parah banget ngeganggu bang. Nampakin kayak gitu kan shock kita kan. Akhirnya selang waktu, udah normal lagi bang, setelah kejadian itu normal lagi. Sampai beres lah gue training di resto. Di switch kan gue pindah ke housekeeping akhirnya nih. Gue kira bakal ini malah diecek-ngecengin gue. Sama teman-teman senior housekeeping, lu katanya begini-begini ya. Apaan sih gue bilang gitu kan. Udahlah gue bilang bercanda-bercandaan gitu kan. Udah jangan kaget, udah biasa ini mah kata gitu. Udah biasa kata dia. Udah biasa dia bilang. Memang pernah kejadian tapi ada beberapa tahun yang lalu bang, sama ke anak PKL juga. Itu tapi ya gangguannya nggak separah ini, paling kesurupan gitu bang, sekelebatan. Beda ketika yang sama gue ini, bahkan senior nyaksiin sendiri kan, ada 5 orang makhluk itu turun tanpa kepala yang terakhirnya, sampai temen gue yang senior ini pingsan. Setelah itu, wah di room nih kan. Udah tenang aja di sini mah, nggak ada apa-apa kata dia gitu. Lu tanya aja sama teman-teman lu yang kemarin, di sini mah aman kata dia gitu kan. Kayak gue ngerasa kayak mereka nyembunyiin sesuatu bang. Iya, tapi nggak cerita ya. Udah tuh gue PKL, gue kerja biasa ya kan. Hari pertama, hari kedua gue temenin senior karena kan gue belum ngerti bang teknik seperti apa, cara ngeberesinnya gimana gitu kan. Gue biasa belajar, gue bareng-bareng sampai ke minggu keberapa ya, lupa lah gue. Akhirnya gue dilepas bang.
lepas sendiri-sendiri maksudnya gitu kan. Jadi senior di ruangan mana, gua di ruangan mana gitu kan. Gangguan pertama itu, jadi memang ketika gua di housekeeping itu nggak se ekstrim waktu gua di resto sih bang. Tapi yang jahil lah hitungannya ya, usil gitu, gua lagi kerja gitu diganggu kayak gitu. Awal itu matiin lampu bang. Matiin lampu. Kalau memang si bolhamnya ini yang error, harusnya itunya nggak jepret dong kontaknya. Jadi makanya di mana? Truk gitu bang. Kayak ada yang mencet. Yes. Saklarnya. Itu pas gua di toilet. Jadi gua biasa beresin toilet gitu kan. Kan pencahayaan cuma dari pintu itu doang bang. Iya. Ya kan? Toilet kan posisinya pojok nih. Pencahayaan intinya dari ini doang nih. Pintu doang. Kalau lampu ini mati. Strek. Wah, kata gua. Kaget sih awalnya. Cuman gua tetap mikir logis. Teman gua nih jahil nih gua bilang gitu kan. Dia udah beres duluan kayaknya. Gak gua hirauin. Strek. Sampai gua cek lah bang. Gua cek nggak ada orang. Nggak ada orang. Gue inget lagi nyokap gua kan, istighfar, eling kalau ada kayak gitu-gitu insya Allah nggak ada kata Oke, dia. maaf bang. Eling itu apa sih? Eling itu jadi kita istighfar bang. Oke. Jadi ingat sama pencipta lah gitu. Itu jangan kosong. Bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda. Oke, eling sih. Eling. Jadi ingat sama pencipta lah gitu. Insya Allah kalau kita ingat, ya kita dijagain lah gitu. Cetrek udah. Hari pertama tuh bang, gangguan pertama gua. Next gua kerja lagi di hari yang berbeda ya. Selanjutnya apa ya? Sapu. Sering jatuh sendiri bang. Sapu. Jatuh sendiri, geprak. Gue mikirnya gue naruhnya nggak bener nih kan. Gue emang naruhnya nggak bener. Tapi kok berkali-kali sih bang. Gue kesel juga bang, lama-lama kan kayak dikerjain kan. Iya, kayak diisengin. Kayak diisengin, gue kesel juga. Dalam hati gue berontak nih. Ngomong kasar lah intinya gue. Saking keselnya gue dikerjain terus bang, gue lagi kerja loh, gue bilang gitu. Udah tuh, biasa lagi aja gue, gue bahas santai lah. Karena kan gue bilang gak sehoror waktu gue di resto kan. Yang bikin gue kesel apa bang? Kita gawe udah clear, kamar udah siap jual. Pas gue mau keluar, itu shower nyala bang. Shower kamar mandi. Wah kata gue kok nyala. Otomatis kan harus kita pay lagi bang. Iya. Jadi bukan takut malah kesel jadinya bang gue. Akhirnya gue masuk kamar mandi, gue matiin lagi. Emang kan showernya kan ada air panas, air dingin kan diangkat gitu kan. Gue matiin lagi nih. Aduh kata gue nyala nih. Udah gue bismillah kan, gue lapin lagi sampai clean, bersih. Beres tuh sampai situ. Sampai di titik terakhir 2 hari lagi gue sebelum beres PKL di cottage itu. 2 hari lagi belum mau beres ya. Kejadian dari awal gue alamin sampai waktu itu berbarengan. Jadi ada kejadian lagi, tapi berbarengan bang. Lampu nyala sendiri, mati sendiri gitu kan. Itu sapu jatuh, shower nyala, bareng tuh, truk semuanya kan kaget gua. Iya. Itu kondisi gua lagi ngebersihin bathtub. Bathtub kamar mandi kan, lagi gua sikat-sikatin gitu kan, lagi gua bersihin, berbarengan semua. Lampu, sapu jatuh, ini nyala. Lucunya lagi nih bang, pas gua mau matiin si shower itu, dia turun sendiri bang. Showernya. Gini? Yes, turun sendiri. Ternyata alat buat ininya. Kaget kan gua. Kata gua. Kaget tuh gua. Tapi gue tetap ngeberaniin diri bang, gue maksain lah intinya di situ. Selama dia nggak nampak sih gue fine aja gitu kan. Udah gue beresin lagi. Nah di sini nih pas gue buka pintu, si noni Belanda yang di resto itu nampakin lagi bang. Lagi. Datang lagi dia ngikutin gue ke room gue. Tapi dia posisinya di tangga ngebelakangin gue. Tapi dia dadah bang, melambai gini. Otomatis kan gue kaget, gue bilang Allahu Akbar kan, sambil teriak gue. Allahu Akbar gitu kan, gue sambil lari kan. Gue takutnya gue time loss lagi kayak waktu itu bang. Gue nggak ada 3 jam itu kan, gue kemana, gue bingung kan. Gue lari Allahu Akbar gitu kan. Nih kan pas kita lari mata ekor kelihatan nih, mata ekor nih. Dia terbang bang. Tapi bentuknya kayak kain gitu jadinya. Pas dia terbang nabrak tembok jadi dibentuknya kain. Shoot aja gitu. Allahu Akbar gitu kan. Gue lari, gue manggil senior gue kan. Kenapa? Otomatis kan pada kaget ya, gue teriak kayak gitu. Padahal siang-siang loh bang, makanya gue beraniin diri itu gue selalu dimasukin pagi akhirnya bang di housekeeping. Karena gue ya pikir kita ya siang lah, ya kan terang gitu kan. Gue lari, gue cerita lah sama teman-teman gue ini, teman senior. Ada lagi gue bilang yang gue lihat di resto. Tapi teman gue alhamdulillahnya nggak ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Karena dia setiap kali udah ada perasaan takut,
dia manggil senior buat nemenin. Kalau gue kan maksain banget bang, Sendirian. Ya? sendirian terus gue paksain terus kan. Akhirnya gue cerita bla 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 bla. Sebenarnya gue dari awal di housekeeping begini gitu. Nah di situ udah gue ceritain kan semuanya. Dia cuman ya ngebales komentar gue dengan seperlunya aja gitu bang. Udahlah yang penting lu ini aja kata dia gitu. Pas waktu hari terakhir gue PKL akhirnya diceritain bang. Hari terakhir nih. Hari terakhir pas gue udah beres lah, udah mau pulang, gue udah mau pamitan segala macam. Otomatis kan gue ngopi-ngopi dulu santai kan. Ya kayak perpisahan gitulah gue 3 bulan di situ. Gue diceritain. Emang gue deket banget sama temen gue yang senior anak housekeeping bang. Anak housekeeping ini gue deket banget. Nah diceritain. Ternyata ingat kan yang gue bilang kecelakaan kerja teman gue itu? Iya, yang cewek itu. Ternyata total udah ada 4 korban bang. 4 korban. 4 korban sebelumnya. Sebelumnya ada 4 korban. Pertama itu kitchen. Chef lagi masak. Kan lagi masak suka ada bus api gitu kan. Ya kan lagi masak. Itu tapi kejadian lampau ya. Itu minyak gorengnya itu tumpah kena muka. Astagfirullah. Kena muka sampai pada saat itu dia sampai cacat sih, ada ngebekas gitu bang. Bekas luka bakar gitu di muka bang. Terus kejadian selanjutnya sama anak kitchen juga, tapi dia lukanya di perut. Ini luka kebakar bang. Kena api juga. Sampai itu si bajunya ini kan kebakar ya bang ya, sampai nempel di perut bang. Si kulit itu ngelupas pas dibersihin itu. Ngelupas bang, pas dibuka begini ngelupas. Yang terakhir anak PKL sebelum teman gua ada juga cewek dengan kejadian yang sama. Jatuh, sterno tumpah, kebakar juga. Gitu. Mau tahu nggak kata dia, kenapa selalu api kata dia. Ternyata nih bang, secara sejarah ya, dulu itu katanya pas awal mula dibangun proyek si cottage ini, ada salah satu bang jago bang. Bang jago. Di kampung itu. Dengan perawakan, sama tinggi gede, badan buncit, sama yang kayak gue lihat sama teman gue lihat bang. Di mimpi itu. Si bang jago ini intinya kesel bang. Ibarat kata, lo usaha di kampung gua, kok nggak ada bahasa-bahasanya sih ke gua gitu bang. Jadi rusuh terus bang. Jadi ngerusuhnya tuh apa? Setiap kali ada pekerja yang lewat, mau masuk ke portal, ke tempat kerja, dipalakin dulu bang. Minta rokok lah, minta duit lah, kadang neng golok bang. Itu kan, tapi itu cerita lampau, 2002-2003 kali ya, gua lupa itu. Sampai akhirnya karena karyawan kesel bang sama si kelakuan si orang ini, bahkan ngadu ke aparat desa pun udah nggak didengerin bang. Gitu emang songong, nekat gitu orangnya. Ada yang berani salah satu karyawan intinya nolak, gak ada, gue nggak ada duit intinya gitu kan. Masa rokok aja lu nggak punya gitu kan. Emang nggak ada kata dia gitu kan, ditendang motornya bang. Motor si karyawan ini jatuh kan situ, kabur tuh dia, kabur si karyawan ini kabur. Sampai si orang ini, si bang jago ini akhirnya maling bang. Ngambil motor karyawan hotel. Yes, ngambil motor karyawan hotel. Pas ngambil di resto kejadiannya bang. Kejadiannya tuh di resto, ngambil karyawan motor anak kitchen itu yang diambil. Pas mau dimundurin gini kan, ketahuan sama anak kitchen. Otomatis kan pada diteriakin. Maling gitu kan. Diteriakin lah. Gebugin bang. Gebugin, wah digebugin gitu rame-rame kan. Sebagian ada yang nyusul aparat desa, RT deh kalau nggak salah, RT waktu itu. Si orang ini bang udah dibacok sini sama luka yang kayak gue lihat itu. Gue bacokan di sini sama di sini nih bang. Tapi masih hidup kondisinya bang. Masih hidup. Udah sekarat, udah kritis gitu kan, udah kritis, tangan udah diikat, kaki udah diikat gitu kan, ikat gini. Wah aparat desa udah bilang bawa aja nih ke kantor polisi gitu kan, emang maling kan. Ketambah udah tahu cerita dia bagaimana nih konyolnya gitu. Akhirnya karena emang banyak yang dendam sama si orang ini, dicaranin buat dibakar. Si jagoan ini dibakar. Iya, dibakar akhirnya bang sampai mati. Innalillahi. Dibakar lah. Nah kan dia udah kondisi sekarang udah tinggal udah gitu kan. Pas ketika dibakar, wah dia langsung teriak-teriak bang, tolong gitu kan, teriak-teriak tuh pas dia dibakar. Sampai finishnya itu ketika temen gue nih yang senior masih kerja di situ pas gue PKL, yang nyaksiin langsung kejadian itu bang. Perutnya itu ada suara letupan di perut bang, cep gitu, pecah di dalam, karena kan dibakar kan, pecah di dalam perut. Akhirnya disitulah dia udah mulai nggak bergerak bang, mati lah, meninggal gitu. Akhirnya meninggal situ. Dibawalah ke orang tuanya, mungkin dimakamkan atau apa.
ada yang konyol lagi, ternyata si bekas darahnya itu ada yang naburin garam bang. Oh. Katanya biar ditolak bumi katanya, karena pada kesel sama si orang ini. Kelakuannya ya. Kelakuannya, nggak apa-apa biar ditolak bumi katanya. Nah akhirnya neror terus. Bahkan ada salah satu pegawai yang satu kampung dengan orang itu, katanya diterornya itu ngetok-ngetok pintu, kadang minta tolong kata dia gitu. Pas awal-awal dia meninggal doang tapi bang adanya gitu. Selesai ya kan di situ kan? Selesai. Disitulah gue dikasih tahu kenapa api terus yang terjadi gitu kan. Mungkin kayak dendam atau apa gitu kan, jadi kayak nyelakain bang. Nyelakain ya. Nyelakain betul. Akhirnya udahlah gue tutup cerita itu bang. Intinya gue dikasih dikasih amanah oleh seluruh karyawan hotel, bahkan sampai supervisor ngebilangin intinya jangan sampai tembus keluar. Iya. Karena kan bisa dibilang ini mah image perusahaan, takutnya kan kalau sampai nyebar kan gimana kan. Jelek. Akhirnya gue bilang oke pak, bilang gitu. Wah, intinya jadi pengalaman gue lah intinya di situ. Kalau untuk kejadian yang taring harimau ini bang, ini gue klarifikasi lagi ya, karena gue nggak tahu nih manfaatnya buat apa. Terus sampai kan gue bilang gue bawa itu nggak ada apa-apa. Yang terjadi pada saat gue PKL pun hanya gue dikagetin pas panas doang. Oh iya, dompet gue itu sampai melepuh bang. Ah, melepuh. Iya. Jadi di dalam dompet itu kan ada yang tahu nggak, plastik yang buat kayak naruh foto, ya kan? Itu kayak ngelepuh bang. Ya leleh kayak kebakar gitu. Pas kejadian gue panas itu bang, kayak nyadarin guanya itu. Tapi si kain putih yang nutupin itu aman-aman aja. Hanya dompet gue aja yang ngelepuh. Sayangnya nggak ada nih. Itu kejadian lama sih ya. Kalau ada bisa gue bawa tuh, buat saksi sejarahnya tuh. Sampai kayak gitu. Nah akhirnya selang waktu kan, sampai gue 2021 terakhir kemarin kan bisnis gue alhamdulillah lagi naik-naiknya gitu kan. Nyokap gue tuh ingetin intinya kalau usaha itu jangan kosong banget gitu kan, ya inilah cara tuang syariat gitu, tapi tetap yang bisa ngajarin kita zikir apa segala macem. Oh ya udah kan gue bilang gue bisnis itu lillahi ta'ala aja bang, yang namanya maut jodoh rezeki kan Allah udah atur kan. Betul. Akhirnya datanglah si gurunya nyokap gue ini kan kejadian lama bang, 2011 ya waktu itu ya. Gue nemu barang itu 2010, sedangkan gue pas gue lepas PKL lepas sekolah itu gue udah nggak tahu tuh barang gue taruh di mana, gue lupa bang. Taring macan itu. Nah akhirnya gue biasa sharing masalah bisnis apa segala macam ya, doain pak biar kita usahanya berkah gitu kan. Intinya banyakin sedekah, banyakin zikir malam gitu kan. Yuk kata dia ke kamar nih bang. Gue, bini gue sama si bapak ini. Gue ke kamar, gue suruh doa gini kan, minta doa kayak gini bang gitu. Tiba-tiba gue ngerasain pusing bang. Pusing gue pas doa itu kan, dia kan bacain kayak sholawat nariyah apa ya, intinya sholawat lah. Gue pusing, akhirnya gue kesurupan. Padahal gue seumur hidup gue belum pernah kesurupan. Baru kali itu di tahun 2021 itu gue kesurupan yang benar-benar nih. Jadi gini, rasanya kesurupan yang gue rasain ya, kita dengar suara orang tapi kita nggak bisa ngendalin badan kita bang. Di situ gue ngegerem gitu kan, dengan posisi gue mau nyakar. Gue mau intinya gue mau nyakiti si guru ini, gurunya nyokap gue ini, tapi langsung disadarin gue gitu kan. Bini gue sampai loncat pas gue kesurupan. Bini gue sampai loncat gitu kan pas gue kesurupan. Akhirnya disadarin gue gitu kan. Dilihat lah gue gitu kan, dari gimana lah caranya gue lihat garis tangan apa segala macam. Oh ini mah kata dia. Nah gue cerita akhirnya di situ bang, gue nemu taring maung, tapi dulu gue bilang sekarang udah nggak ada pak, gue bilang gitu kan. Nah akhirnya si guru ini cerita bang, bahwa ternyata entah siapa ya, leluhur gue lah, nenek moyang gue, entah kakeknya kakek gue atau kakek gue yang mendalami ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu harimau seperti ini, gue nggak tahu gitu kan. Akhirnya, tapi dengan catatan mungkin suatu saat ketika kakek moyang gue ini meninggal, mungkin akan turun ke salah satu cucunya, anaknya atau cucunya, cicitnya kita nggak tahu tuh, ya kan? Ya mungkin ke gue waktu itu. Akhirnya gue bilang pak, saya emang nggak mau kayak gini, gue bilang gitu kan. Sedangkan kan kita nggak tahu nih fungsinya buat apa, gunanya buat apa. Minta dihilangin aja, gue bilang gitu kan. Karena ya buat apaan sih bang, gue bilang gitu kan. Minta dihilangin aja, takutnya kan jadi hambatan buat rezeki gue, rezeki anak-anak gue gitu kan. Gue takutnya kan ke situ bang. Iya, buat ibadah juga. Betul, takutnya kan gue kalau misalkan gue tahu fungsinya apa, gue takutnya jadi orang yang sombong, ya kan. Gue jadi orang yang sompral. Gue nggak mau, gue bilang, gue minta dihilangin aja. Nggak bisa katanya. Nggak bisa, emang bakal ngewarisin terus. Begitupun ke gua, kalaupun gua. Jadi ibarat kata gini,
lu tuh punya motor, tapi lu nggak bisa bawanya. Ibarat kata kayak gitu bang. Kata dia gitu. Kalau lu udah bisa bawanya, udah tinggal lu bawa tuh motor. Caranya kayak gimana Yot? Lu dalami ilmu yang sama, kata dia gitu. Pelajari lah ilmu itu. Kalau lu mau, gue bilang gue nggak mau. Iya, gue nggak mau untuk ya ilmu-ilmu kayak gitulah. Biar kalau misalkan emang nggak bisa dihilangin, ya nggak apa-apa. Mungkin ikut sama gue, tapi pertama jangan sampai jadi hambatan rezeki gue. Jangan nyelakain gue. Itu sih pesan-pesan gue bang. Mungkin dari pengalaman horor gue itu aja yang bisa gue ceritain bang. Nah, nih Bang Fauzi. Ya. Nah, kan si Adinda kan sempat kecelakaan kerja tuh, Bang. Dan dia sampai berhenti lah buat PKL di situ ya, di hotel itu. Betul. Nah, pas dia berhenti, ada kejadian lagi, Bang. Maksudnya dia sering diteror gitu. Kalau untuk di rumah itu, dia langsung ngelakuin terapi, Bang. Terapi kayak ruqyah gitu. Setelah gua kan lulus PKL, gue cerita lagi kan otomatis sama si Dinda ini. Gue pun mengalami yang sama gitu. Gue bilang gini, tapi gue bukan kecelakaan kerja, gue bilang gitu. Gue pulang dari PKL, gue mutusin buat berhenti itu gue sakit, kata dia gitu kan. Sakit yang gak sembuh-sembuh gitu bang. Sampai dia diruqyah bang. Terapi ke, iya seperti itu. Tapi akhirnya dia sembuh juga? Akhirnya alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Dan lu pribadi nih bang, untuk masalah yang taring itu ya, itu benda taringnya itu hilang sendiri atau emang nyempil kemana atau lu buang atau gimana? Terakhir gue inget, seinget gue, itu taring, gue simpan di dompet yang melepuh itu. Gue taruh di lemari gue. Kan gue setelah lulus sekolah kan gue langsung kerja bang. Dan gue nggak inget kan. Tapi yang terakhir gue taruh tuh di situ. Sedangkan gue tanya nyokap gue kan yang beres-beresin itu emang nggak ada katanya. Hilang gitu aja? Hilang gitu aja. Ya Allah alam ya. Entah emang nyokap gue juga lupa waktu itu. Yang seinget gue emang gue taruh di sempilan dompet itu. Tapi mudah-mudahan nanti ketemu bang ya. Kalau gue cari mungkin gue bisa fotoin sama lu, gue kirim nanti. Siap. Nah nih Bang Fauzi, masalah hotel yang lu PKL di situ bang, itu karyawan lama itu yang dia ketemu noni Belanda, itu pertama kali dia ketemu bang? Ya, yang berbarengan sama gue itu? Iya, barengan sama lu? Iya. Pertama kali dia ngelihat? Pertama kali dia ngelihat. Semenjak dia kerja di situ? Iya. Sebelumnya kayak yang gue bilang, cuman sekelebatan, paling kayak Banaspati. Banaspati itu sering bang. Banaspati itu bola api gitu kan, lewat-lewat terus sering, cuman nggak pernah dihirauin. Pas kejadian lu ini baru tuh? Baru dia. Itu satu malam itu 3 kejadian. Gua kan time loss. Temen gua ketiban motor, nggak bisa bangun. Iya, barengan gitu ya? Iya, barengan tuh bang. Malamnya jam 2 malam temen gua ngelihat 4 orang, 4 orang ya yang jalan itu. Terus itu cowok yang nenteng kepala lah intinya gitu. Dan maaf ya bang ya, mungkin gak sih bang, sosok yang Bang Jago itu yang bacok-bacokan, itu jin korinnya dia? Wallahu alam ya, mungkin bisa kita tafsirkan ke sana sih bang, karena pas gue cerita, akhirnya kan gue cerita panjang bang, gue dikasih tahu kan ada tragedi seperti ini loh di awal pembangunan gitu kan, langsung gue sepintas ciri-cirinya gimana, gue bilang gitu kan, gini nggak, gue bilang tinggi gede, terus pakai baju kotak-kotak pendek, gue bilang gitu, pas kejadian dibakarnya nih, gue bilang pas malingnya, nah bener kata dia gitu, sinkron bang. Jadi yang gue alami di mimpi, teman gue di mimpi itu orangnya yaitu sama Bang Jago itu bang. Iseng ya bang ya? Sampai ngecelakain gitu? Nyelakain, lebih parah lagi nyelakain bang. Kalau cuman wujud-wujud doang lah, oke lah. Cuman kan sampai nyelakain kayak gini bahaya gitu. Dan dia senangnya main api ya bang? Api, gitu ya, mungkin korinnya dendam atau gimana ya. Karena dibakar. Padahal dia udah ampun-ampunan waktu itu. Ampun-ampunan. Nah nih Bang Fauzi, setelah kisah pengalaman lu ini bang, dari awal sampai akhir, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih? Ya intinya gini sih, pesan-pesan dari gua, dimanapun kita berada bang ya, mau lu rame-rame, mau lu lagi sendiri, pertama jangan sompral, terus kedua, gue selalu ingat kata-kata nyokap gue, Eling gitu kan, inget gitu, istighfar terus gitu kan, itu aja sih bang. Jadi jangan sampai kosong lah pikiran, karena kalau kita sampai kosong pikiran, halu nyelakain kita sendiri kan bahaya juga gitu kan, gitu sih pesan-pesan dari gue bang. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Fauzi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi buat para pejuang keluarga yang kerja atau yang usaha atau bisnis, semoga diberikan kekuatan dan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan keberkahan dalam hidup. Jadi tentang masalah horor, mistis, tempat kerja kita, jangan takut, biar dia yang takut. Kita cuma ngeri aja.
Ya, ngeri juga kalau Ngeri, liatin ya, Bang. ngeri-ngeri sedap. Iya, tapi jangan takut. Karena kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu aja mungkin ya. Siap. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang Fauzi ya. Siap, Bang. Thank you. Oke, dadah.